Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin puluhan kali kita ucapkan setiap hari, hampir kayak tarikan napas lah dalam ibadah kita. Iya, tanpa sadar mungkin ya. Betul. Doa itu ada di ayat terakhir surah Al-Fatihah, yang bunyinya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. betul. Nah, bagi saya pribadi, ayat ini tuh selalu kerasa kayak sebuah persimpangan jalan spiritual. Kita minta satu jalan yang lurus, tapi di saat yang sama kita juga diingatkan soal dua jalan lain yang salah. Iya, ada kontrasnya langsung di situ. Nah, yang mau kita bedah hari ini adalah itu. Kita mau pasang rambu-rambu yang jelas untuk tiga jalan ini. Siapa sih sebenarnya tiga golongan manusia ini? Kita akan coba gali langsung dari sumbernya, Al-Quran. Ini topik yang fundamental banget, karena Al-Quran itu dengan gayanya yang khas ya, dia nggak membiarkan pertanyaan sebesar ini menggantung itu aja. Oh, jadi jawabannya ada? Ada, dan tersebar di banyak surah. Seolah-olah Al-Fatihah ini pembukanya dan sisa Al-Quran itu penjelasnya. Jadi mari kita lakukan persis seperti yang Anda bilang tadi. Kita identifikasi satu persatu yang diberi nikmat, yang dimurkai, dan yang sesat langsung dari ayat-ayatnya. Oke, siap. Mari kita mulai dari yang paling kita dambakan ya. Golongan pertama. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Saya penasaran deh, siapa sih mereka ini? Apa Al-Quran kasih semacam profil yang konkret? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya, iya. Al-Quran memberikan profil yang sangat spesifik, nggak ambigu sama sekali. Referensi utamanya itu ada di surah Maryam ayat 58. Surah Maryam ya, oke. Ya, di sana digambarkan dengan jelas banget siapa mereka. Izinkan saya bacakan ya. Silahkan. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari kalangan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka tunduk sujud dan menangis. Tunggu. Ini menarik banget. Jadi role model utamanya itu para nabi. Betul, para nabi dan orang-orang pilihan. Tapi yang lebih bikin saya kaget itu karakteristiknya. Bukan soal hebatnya mereka di dunia, tapi respons batinnya. Tunduk, sujud, dan menangis. Kenapa justru reaksi emosional ini yang disorot? Nah, Anda menyentuh poin paling krusialnya. Al-Quran seolah mau bilang kalau nikmat tertinggi, an'amta alaihim itu, bukan nikmat materi, tapi nikmat hidayah yang meresap sampai ke hati. Oh, oke. Sujud itu kan lambang ketundukan total secara fisik. Sementara tangisan itu lambang koneksi batin yang dalam. Itu tandanya wahyu bukan cuma dipahami akal, tapi dirasakan oleh jiwa. Jadi ini respons yang aktif ya, bukan iman yang pasif. Tepat sekali. Makanya, waktu kita berdoa minta jaran ini, kita itu sebenarnya minta dianugerahi hati yang hidup, hati yang kayak hatinya para nabi. Jadi ini semacam pergeseran paradigma ya. Nikmat utamanya itu kualitas iman. Tapi kan para nabi itu levelnya tinggi banget. Kayaknya jauh ya buat kita. Betul. Nah, gimana dengan kita orang biasa? Ada nggak karakteristik lain buat orang beriman yang juga bisa masuk golongan ini? Tentu ada. Gambaran ini diperluas lagi di surah lain. Tepatnya di surah Al-Hujurat ayat 15. Ayat ini kayak ngasih definisi mukmin yang sesungguhnya di luar para nabi. Oke, gimana bunyinya? Ayatnya berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Wah, ini kayak daftar cek yang lebih praktis ya. Ada 2 poin yang menonjol di sini. Pertama, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Iya, Ini berarti bukan iman yang naik turun atau ikut-ikutan, tapi keyakinan yang kokoh. tepat. Dan poin kedua melengkapi yang pertama. Iman yang kokoh itu kan butuh bukti. Nah, buktinya apa? Berjihad dengan harta dan jiwa. Betul. Berjihad, yang artinya berjuang sungguh-sungguh, pakai 2 hal paling berharga yang kita punya, harta dan jiwa. Ini iman yang menuntut pengorbanan, bukan cuma keyakinan di dalam hati, tapi keyakinan yang mendorong kita berbuat.
Oke, jadi teladannya jelas banget ya. Para nabi dengan respons hati yang total, dan mukmin sejati dengan keyakinan tanpa ragu plus pengorbanan. Ini tujuannya. Benar. Tapi doa ini kan ada dua sisi, meminta dan berlindung. Sekarang mari kita lihat sisi perlindungannya. Siapa golongan pertama yang harus kita waspadai? Mereka yang dimurkai atau al-maghdubi alaihim? Nah, kalau kita telusuri kata murka atau ghadab di Al-Quran, polanya itu konsisten banget. Murka Tuhan itu hampir selalu dikaitkan dengan satu dosa spesifik. Apa itu? Tahu kebenaran, tapi dengan sengaja menolaknya karena sombong atau dengki. Ini bukan salah karena nggak tahu. Ini pembangkangan yang sadar. Wow, Contoh paling jelas ada di Surah Al-Baqarah ayat 90. Ayat ini melukiskan psikologi golongan ini dengan sangat detail. Sangat buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itu, mereka menanggung murka di atas murka. maaf saya potong, tapi frasa murka di atas murka atau goldobin ala godeb itu kedengarannya intens banget ya. Sangat intens. Kenapa sampai ada penekanan berlapis gitu? Apa yang bikin dengki di ayat itu jadi dosa yang sebegitu fatalnya? Pertanyaan yang sangat tajam. Dalam gaya bahasa Arab, pengulangan kayak gitu dipakai buat menunjukkan tingkatan paling puncak, intensitas maksimal. Oh gitu. Dan penyebabnya adalah dengki. Tapi ini bukan iri hati biasa soal materi. Ini penolakan terhadap hak prerogatif Tuhan. Mereka seolah-olah bilang, saya tahu ini benar, tapi saya nggak terima kebenaran ini datang lewat orang itu. Harusnya lewat saya. Jadi ini arogansi intelektual ya yang menentang keputusan Tuhan. Tepat. Ini bukan soal tergelincir sesaat, tapi keputusan sadar untuk menolak kebenaran murni karena ego. Ini menakutkan, karena artinya yang paling beresiko jatuh ke sini justru mereka yang sudah punya ilmu. Yang merasa paling tahu ya? Tepat sekali. Ini jebakan buat orang-orang berilmu. Ada contoh lain yang relevan banget dari kisah Bani Israel di surat Al-A'raf ayat 152. Setelah mereka menyembah patung anak sapi, Iya. ayatnya berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, kelak akan menimpa mereka murka dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Contoh yang pas banget. Mereka baru aja lihat mujizat laut terbelah, dipimpin Abi, artinya ilmunya ada, pengalaman langsungnya ada, tapi malah berpaling. Betul. Ini kan pengkhianatan level tinggi terhadap petunjuk yang sudah jelas di depan mata. Itulah esensi dari al-maghdubi alaihim. Mereka yang dikasih peta tahu tujuannya, tapi sengaja merobek peta itu karena sombong, penolakan dengan kesadaran penuh. Ini benar-benar mengubah cara pandang saya soal ayat ini. Saya kira sesat itu masalah utamanya. Tapi dimurkai ini terdengar jauh lebih disengaja dan berbahaya. Lalu, apa yang bedain mereka dengan golongan terakhir? Mereka yang sesat atau ad-dallin? Nah, perbedaannya ini fundamental. Kalau dimurkai itu penolakan berbasis ilmu dan kesombongan, maka sesat atau ad-dallin itu penyimpangan yang lahir dari sebab yang beda. Sebabnya apa? Ayatnya mungkin nggak sejahat yang pertama, tapi hasilnya sama-sama menyimpang. Oke. Surah Al-Ma'idah ayat 77 itu ngasih definisi yang presisi banget. Ayatnya bilang, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu. Oke. Dari ayat ini ada beberapa kata kunci yang relevan banget sama zaman sekarang. Pertama, berlebih-lebihan. Atau huluh dalam bahasa Arabnya. Itu bisa kita artikan ekstremisme kan? Lalu ada mengikuti keinginan orang-orang terdahulu. Ini kayak taklid buta pada tradisi ya? Tepat sekali. Ayat ini menyoroti dua penyakit utama penyebab kesesatan. Pertama, hulu, ekstremisme, melampaui batas. Kedua, ikut tradisi atau pendapat orang lain secara buta, tanpa verifikasi ke sumber utama. Hasilnya mereka kehilangan keseimbangan. Betul. Mereka tersesat dari jalan yang lurus, atau dalam ayatnya, sawa asabil, jalan tengah yang seimbang. Boleh nggak saya coba pakai analogi biar saya yakin paham? Silakan.
Kalau golongan dimurkai, itu kayak orang yang pegang peta, tahu tujuan, tapi sengaja ngerobek peta itu. Nah, golongan sesat ini kayak orang yang jalan tanpa peta sama sekali. Cuma ngandalin perasaan atau ikut jejak orang lain di depannya, terus nyasar di hutan. Keduanya nggak sampai tujuan, tapi penyebabnya beda total. Gitu bukan? Esensinya dengan sempurna. Dan Al-Quran memperkuat analogi Anda itu di surah Al-An'am ayat 140. Di situ, kesesatan dihubungkan langsung dengan kebodohan. Oh iya. Ayatnya berbunyi, "Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk." Nah, itu dia frasa kuncinya. Safahan bi ghairi ilmin. Karena kebodohan tanpa didasari ilmu. Jelas sekali kan? Jelas banget, mereka melakukan hal ekstrim bukan karena benci sama Tuhan, tapi karena beroperasi atas dasar kebodohan dan tradisi jahiliyah. Mungkin mereka mikir lagi berbuat benar, padahal sudah jauh banget menyimpang. Itulah inti dari kesesatan. Bertindak atas dasar semangat atau emosi, tanpa dibimbing ilmu yang benar. Jadi, kalau kita sandingkan ya, dimurkai itu arogansi intelektual. Tahu, tapi menolak. Sedangkan sesat itu semangat tanpa ilmu. Betul. Tidak tahu tapi nekat jalan ke arah yang salah. Perbedaannya sekarang jadi sangat jelas. Sama-sama keluar dari jalan lurus, tapi sebab dan motivasinya beda jauh. Satu karena sombong, satu lagi karena bodoh. Benar. Kalau kita rangkai lagi ketiga golongan ini, kita dapat peta spiritual yang utuh. Pertama, golongan yang diberi nikmat. Mereka yang menggabungkan ilmu dengan ketundukan hati, kayak para nabi. Itu standar kita. Oke, itu tujuan kita. Kedua, golongan yang dimurkai. Mereka punya ilmu, tapi ilmunya bikin sombong dan menolak kebenaran. Ini jebakan maut buat para intelektual. Dan ketiga, golongan yang sesat. Mereka punya semangat beragama tinggi, tapi nggak punya ilmu yang cukup. Akhirnya semangat itu membawa mereka ke jalan ekstrim. Ini jebakan buat para aktivis atau orang yang semangatnya besar, tapi ilmunya kurang. Wow. Nah, dengan memahami peta ini, doa kita di Al-Fatihah itu bukan lagi sekedar hafalan. Ia jadi sebuah komitmen harian. Komitmen ya? Iya, komitmen untuk terus belajar biar nggak sesat, sekaligus komitmen untuk tetap rendah hati biar nggak dimurkai, sambil terus bercita-cita meneladani golongan pertama. Tepat sekali. Sekarang setiap kali Anda dan saya membaca Ihdinas Siratal Mustaqim, doa itu jadi jauh lebih spesifik ya. Jalan lurus seperti siapa yang kita minta? Jalan para nabi yang hatinya bergetar. Dan dari jebakan apa kita berlindung? Jebakan arogansi intelektual dan jebakan semangat buta. Betul sekali. Sebagai bahan renungan pribadi untuk Anda bawa setelah ini, mungkin pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah saya di jalan yang lurus, tapi lebih dalam dari itu. Di antara tindakan dan pikiran kita sehari-hari, mana yang lebih mendekatkan kita pada karakter penerima nikmat, dan mana yang tanpa sadar mungkin punya bibit-bibit kemurkaan karena kesombongan, atau bibit-bibit kesesatan karena kebodohan. Ini adalah audit diri yang hanya bisa kita jawab sendiri, setiap hari, dalam setiap pilihan yang kita buat.